Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainur Rahmat, NPM 247820666, kelas Teknologi Rekayasa Internet semester 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mengenai latihan praktikum mata kuliah pemrograman jaringan 1 yang diampu oleh dosen Ibu Insinyur Nurul Komariah, Eskom Mkom. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita pada intinya. Sebelum teman-teman semua melakukan praktikum, perlu diketahui teman-teman semua harus sudah memiliki suatu aplikasi yang bernama yaitu aplikasi Git. Nah, aplikasi Git ini nanti kita akan gunakan sebagai tempat untuk kita latihan praktikum. Nah, aplikasi Git ini bisa teman-teman semua download dari browser yang ada di laptop teman-teman semua. Nah, setelah aplikasi Git-nya di-download, teman-teman semua bisa langsung buka saja. Sebelumnya, Ibu izin saya membuka panduan mengenai latihan praktikum. Pada latihan praktikum ini terdapat 7 latihan yang harus diselesaikan. Yang mana latihan pertama yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Kemudian lakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Mungkin langsung saja kita ke CMD-nya. Nah, untuk membuat username, kode perintahnya yaitu git config double strip global user.name tanda kutip nama user yang akan kita gunakan. Kemudian enter. Selanjutnya yaitu kita akan membuat user email. Kodenya yaitu git config double strip global user.email tanda kutip masukkan email yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Kemudian ditutup kembali menggunakan tanda kutip. Kemudian enter. Nah, untuk melihat apakah username dan user email kita sudah tersedia, kita bisa masukkan saja kode perintahnya yaitu git config double strip list. Kemudian enter. Nah, di sini akan tertera. Di paling bawah bisa kita lihat bahwasanya username Zinur Rahmat, user email zinurrahmat2006@gmail.com. Nah, di sini ditandai bahwasanya username dan user email yang telah kita buat tadi itu tandanya sudah terdaftar. Untuk latihan 1 telah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Di latihan 2 ini kita diperintahkan untuk membuat suatu folder. Nah, kode perintah untuk membuat foldernya yaitu kita masukkan git init proj. Mas proj ini termasuk ke dalam nama folder yang akan kita buat. Jadi git init kemudian spasi nama folder yang akan kita buat. Kemudian enter. Nah, di sini akan ada keterangan initialization. Kemudian kita diperintahkan untuk masuk ke dalam direktori folder tersebut. Langsung saja, kodenya yaitu cd proj, ketikkan nama folder yang akan kita masuk ke direktorinya, kemudian kita enter. Nah, di sini tampilannya kita sudah masuk ke dalam direktori folder tersebut. Nah, untuk melihat isi dari folder tersebut apakah sudah ada isinya atau belum, kita bisa mengetikkan kodenya yaitu dir slash a tanda
titik dua h, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwasannya pada folder PROJ 247820066 itu tidak terdapat file sama sekali, yaitu null files. Kemudian, nah, jadi latihan 2 sudah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke latihan 3. Hmm, nah, pada latihan ketiga ini, pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuat membuat 3 file. Kemudian file tersebut kita masukkan ke dalam folder yang telah kita buat tadi. Pertama-tama filenya itu kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, kita cari folder yang telah kita buat tadi. Nah, ini foldernya sudah ketemu. Kemudian kita masukkan. Namanya jangan lupa diganti. Kemudian save. Kemudian kita buat file 2 lagi. Nah, di sini kita membuat 3 file ya, teman-teman. Oke. 3 file telah kita buat. Kemudian kita ketikkan git status. Nah, git status ini digunakan untuk melihat apakah folder yang kita buat tadi itu sudah apakah file-file yang kita buat tadi itu sudah terbaca di foldernya. Nah, seperti tampilan di sini sudah terbaca ya teman-teman, hanya saja dia masih merah. Nah, kenapa file-filenya ini masih warnanya masih merah? Ini dikarenakan file-file ini sudah ada perubahan. Hanya saja dia belum ditandai dan belum disimpan. Nah, untuk menandai file-file tersebut, kita ketikkan saja git add spasi bintang, kemudian enter. Kita ketikkan lagi git status untuk melihat status dari file-filenya. Nah, jadi file-filenya sudah berubah menjadi warna hijau, yang mana ini tandanya bahwa file yang kita buat tadi itu sudah ditandai, hanya saja dia belum dikomit seperti ada keterangan di atas yaitu no commit yet. Di sini tandanya bahwasanya file-file tersebut belum kita commit. Nah, untuk mengcommit file-file tersebut, kita bisa masukkan kode perintahnya yaitu git commit min m tanda kutip initial commit, kemudian enter. Sorry, ada sedikit kesalahan, ada typo dikit, maaf. Kemudian enter. Nah, di sini tandanya bahwasanya 3 file yang telah kita buat tadi itu sudah terkomit ya teman-teman. Hmm, area. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perubahan di salah satu file yang telah kita buat tadi. Kita buka file explorer-nya. Kemudian
Contoh kita ubah di file satu ya teman-teman. Di sini kita isikan saja, yaitu hanya percobaan. Kemudian save. Kita masuk lagi ke CMD-nya. Kita ketikkan lagi git status. Nah, di sini file yang telah kita ubah tadi, di sini dia sudah terbaca ya teman-teman. Hanya saja dia belum ditandai dan dia belum masuk ke area tagged. Nah, untuk menandai file tersebut, kita ketikkan lagi git add spasi bintang. Kemudian kita ketikkan kembali git status. Nah, di sini dia sudah berubah menjadi warna hijau, yang mana artinya file yang telah kita ubah tadi itu sudah terbaca dan juga sudah ditandai. Hanya saja dia belum dikomit. Sekarang kita coba untuk mengkomitnya dulu. Kodenya git commit min m edit file 1. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan ada keterangan bahwasanya file tadi sudah kita commit ya teman-teman, satu file change dan satu instruction plus. Hmm, nah, pada latihan ketiga, perintahnya itu jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Nah, teman-teman, dikarenakan pada latihan tiga kita diminta untuk ada minimal 2 perubahan. Jadi kita perlu untuk merubah satu file lagi ya teman-teman. Kita ubah langsung saja. Kita coba ubah pada bagian file 2. Kita isinya yaitu hanya satu baris. Kemudian kita save. Kita masuk lagi ke CMD-nya. Kita ketikkan lagi git status. Nah, di sini file yang barusan kita ubah tadi yaitu file 2 sudah terbaca, hanya saja dia masih warna merah. Ini ditandai yaitu file tersebut belum ditandai. Nah, untuk menandai kita masukkan lagi kodenya yaitu git add. Enggak. Kita masukkan git add file 2 txt kemudian enter. Kemudian kita lihat lagi statusnya yaitu git status. Nah, di sini dia sudah warna hijau, hanya saja dia belum dikomit, teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk mengkomitnya ya. Nah, kodenya yaitu git commit min m tanda kutip edit file 2 kemudian ditutup lagi menggunakan tanda kutip. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwasanya satu file change dan satu insertion plus. Nah, kemudian kita jalankan perintahnya yaitu git log. Kemudian enter. Nah, kemudian setelah kita melakukan, kemudian kode yang akan kita jalankan yaitu git diff. Nah,
Sebelum kita menjalankan kode Git kita coba untuk melakukan perubahan kembali kepada dua file yang telah kita ubah tadi. Hanya misalnya kita ubah menjadi hanya percobaan saja. Kemudian save. Pada file 2 kita juga ubah. Kemudian kita masuk lagi ke git cmd-nya. Kita ketikkan git status kembali. Nah, di sini dua file yang telah kita ubah tadi itu sudah terbaca, tetapi balik lagi dia masih warna merah dikarenakan dia belum ditandai. Kemudian kita mencoba untuk menandai kodenya git add spasi bintang. Kemudian kita lihat kembali statusnya, kemudian enter. Nah, di sini dia sudah warna hijau. Kembali lagi ya, di sini dia sudah warna hijau dan sudah ditandai. Hanya saja dua file yang barusan kita lakukan perubahan itu belum di-commit. Sekarang kita coba lakukan commit pada file tersebut. Kodenya masih sama yaitu git commit min m, hanya saja pada tanda kutipnya yaitu pada keterangannya kita bisa ubah. Misalnya di sini saya ubah menjadi diubah. Kemudian enter. Kemudian kita coba lagi jalankan kode git log. Nah, di sini setelah kita jalankan git log, di sini terdapat bahwasanya kita melakukan commit. Commit pertama yang kita lakukan yaitu pada pukul 9:11. Kemudian kita lakukan commit pada file 1 pada pukul 9:14. Dan kemudian kita lakukan commit pada file 2 pada pukul 9:17. Dan kemudian di sini kita melakukan commit pada kedua file tersebut tadi, itu pada pukul 9:19. Selanjutnya itu kita jalankan kode git diff. Kode git diff digunakan untuk melihat perubahan dari kedua file yang telah kita lakukan perubahan tadi. Kemudian enter. Sorry. Oke, di sini untuk menjalankan git diff ini kita membutuhkan token ini ya, teman-teman. Kemudian enter. Sorry, maaf. Oh, sorry. Kayaknya kurang. Nah, kita enter aja. Nah, di sini sudah terlihat perubahannya. Yang mana pada file 1 tadi, pada awalnya kita hanya mengisikan hanya percobaan. Nah, setelah kita ubah, kita lakukan perubahan pada filenya, filenya berubah menjadi hanya percobaan saja. Begitu juga dengan file 2, yang mana awalnya kita hanya menuliskan hanya satu baris, kemudian setelah kita lakukan perubahan, dia berubah menjadi hanya satu baris saja. Jadi pada tampilan ini sepertinya latihan 4 ya teman-teman. Latihan 3, maaf. Latihan 3 telah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke latihan 4. Nah, maaf. Buat pada latihan 4 perintahnya yaitu buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap masukkan
kemudian masukkan link HTTP pada laporan tugas. Mungkin langsung saja teman-teman kita buka, coba kita buka GitHub-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini dikenakan saya pada praktikum pertama kali sudah memiliki akun GitHub, jadi di sini saya akan menggunakan akun GitHub pertama saya saja tanpa harus membuat akun kembali ya teman-teman. Namun jika teman-teman semua belum memiliki akun GitHub, teman-teman semua bisa membuat akun GitHub terlebih dahulu. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian kode kita klik. Kemudian di bagian link ini kita salin ya teman-teman, karena link ini akan kita butuhkan. Nah, untuk menjalankan latihan 4, kita bisa ketikkan saja git kodenya ya, kode perintahnya yaitu git remote add github. Kemudian kita tempel link yang tadi kita sudah salin, teman-teman. Kemudian enter saja. Kemudian kita ketikkan kode untuk mentransfer file yang telah kita buat di Git tadi untuk kita transfer ke dalam GitHub. Kodenya itu git push GitHub master. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia terdapat keterangan bahwasanya transferan tiga file yang tadi kita buat di Git kita transfer ke GitHub. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini keterangannya seperti ini jika dia berhasil. Sekarang coba kita lihat di GitHub-nya saja ya teman-teman, langsung saja. Oke. Nah, jadi nah, nah jadi di sini ya teman-teman, tadi tiga file yang sudah kita transfer dari Git ke GitHub tadi sudah bisa kita lihat pada tampilan ini. Sudah terbaca ya teman-teman, sudah berhasil kita transfer. Nah, jadi pada kali ini latihan 5 sudah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke latihan 6 ya teman-teman ya. Oh, tadi kita ternyata teman-teman itu langsung melakukan dua latihan ya. Jadi tadi saya lupa untuk menyebutkan masuk ke dalam latihan 5. Jadi latihan 4 dan latihan 5 sudah terselesaikan, teman-teman. Langsung saja kita masuk ke dalam latihan 6. Nah, tapi sebelum masuk ke latihan 6 ya teman-teman, di sini saya akan menjalankan satu kode perintah dulu. Nah, jadi di sini akan saya jalankan satu kode dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini
Untuk mengklon GitHub tadi, di sini juga sudah berhasil. Langsung saja kita masuk ke latihan 6. Pada latihan 6 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Nah, jadi teman-teman, git pull perintah kode perintah git pull ini kita gunakan untuk kita gunakan yaitu untuk mengambil pe- perbaharuan terbaru atau editan terbaru dari branch di repository remote atau seperti di GitHub tadi dan langsung menggabungkannya dengan branch lokal yang ada di komputer kita. Jadi fungsi utama dari perintah git pull ini adalah untuk memastikan kode yang ada di komputer kita selalu tersambung atau selalu sinkron dengan versi terbaru dari repository remote. Nah, jadi untuk contohnya, sebagai contoh dari git pull itu yaitu semisal kita, teman-teman semua, dengan teman-teman semua itu memiliki satu project di GitHub. Nah, kemudian teman teman semua itu melakukan perubahan pada project tersebut. Nah, jadi teman-teman semua dengan perintah git pull ini teman-teman semua bisa bisa mengetahui bahwasanya teman dari teman teman dari kita tadi itu sudah melakukan perubahan. Itu sudah melakukan perubahan pada pada project yang kita buat tadi. Nah, jadi teman-teman pada latihan 6 ternyata sudah kita selesaikan. Kemudian mungkin lanjut saja ya teman-teman biar gak terlalu panjang durasinya. Kita langsung saja ke latihan 7. Pada latihan 7 yaitu perintahnya itu untuk screenshot tampilan catatan riwayat perubahan yang ada di GitHub. Nah, untuk latihan 7 ini kita bisa langsung saja masuk ke GitHub-nya. Nah, di sini kita akan melihat riwayat perubahan dari file-file yang sudah kita masukkan ke GitHub tadi. Nah, di sini kita bisa lihat, untuk melihatnya bisa kita ketik history yang ada bacaan, yang ada kayak lambang-lambang jarum jam dan jam gitu ya teman-teman. Kemudian ada bacaan commit. Kemudian kita bisa masuk sini saja langsung. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat satu persatu. Misalnya di sini melihat eh edit misalnya di sini melihat edit file satu dulu misalnya. Bisa juga edit file 2 dulu, tapi di sini kita langsung saja ya teman-teman melihat kedua perubahan dari file tersebut. Jadi kita pilihnya di yang commit yang paling terakhir kita lakukan yaitu diubah ini ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada riwayat perubahan dari file yang kita lakukan tadi. Di mana dari yang pertama pada file satu itu kita hanya mengetikkan hanya percobaan. Nah, kemudian kita lakukan perubahan yaitu kita menambahkan satu kata atau beberapa kata pada file tersebut. Di sini saya menambahkan hanya saja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kata saja itu dia dilingkari dengan kotak warna hijau ya teman-teman. Yang mana ini tandanya
tandanya kita telah melakukan penambahan atau perubahan pada file tersebut, yaitu kita menambahkan kata saja. Begitu juga dengan file 2 ya teman-teman. Pada awalnya saya hanya mengetikkan hanya satu baris, kemudian saya lakukan perubahan, yaitu saya melakukan perubahan dengan menambahkan kata saja juga ya teman-teman. Jadi di sini sama aja, kata sajanya juga dia dilingkari atau ya dikelilingi dengan kotak hijau ya teman-teman. Di sini di sini sudah terlihat riwayat dari perubahan yang ada pada GitHub. Mungkin teman-teman semua sudah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah sebelumnya. Syukur dulu pada Allah SWT. Alhamdulillah pada tugas kali ini sudah terselesaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika banyak kekurangan dari apa yang saya jelaskan tadi, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.